Selamat pagi jemaat, kita berjumpa kembali di dalam jam doa Sabtu. Dan saya rindu di dalam kita menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan ada pergumulan-pergumulan, kita senantiasa disertai, kita senantiasa diberikan jalan keluar, bahkan pertolongan oleh Tuhan itu sendiri. Mari kita akan memulai dengan sebuah pujian yang saya ingin ajak saudara untuk menyanyikan dari PPR nomor 4, Dia Pusat Hidupku. Kita akan menyanyikan pujian ini. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Bapak Ibu, pujian yang menarik ini bagi saya mau menyampaikan satu message yang penting, satu pesan yang penting tentang kekristenan dengan kualitas tertentu, atau kualitas kekristenan seperti apa sebetulnya kita ini. Ada yang mengatakan ini sebetulnya sedang membicarakan tentang Kristen KTP atau nominal Christian, orang-orang yang tercatat sebagai Kristen tetapi hidupnya belum Kristen. Di dalam bagian bait-baitnya dapat kita temukan sehingga kita bisa menyimpulkan seperti itu. Dikatakan kita melihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita itu sudah mendengarkan firman-Nya dan kita mengatakan firman Tuhan itu luar biasa. Kita itu mempercayai bahwa Dia yang mencipta itu juga yang mengatur alam. Kita itu merayakan Natal sebagai perayaan kelahiran Kristus. Kita itu mempercayai bahwa Yesus datang itu untuk menyelamatkan manusia. Tetapi di bagian akhir dari setiap bait itu dikatakan, apa itu artinya buat kita? Apa itu artinya buat saya? Itu kalau tidak ada artinya apa-apa, sebetulnya kita ya Kristen tradisi, Kristen KTP, kita hanya Kristen dalam catatan saja. Karena ketika kita membicarakan tentang kekristenan yang sejati, bukan saja mengetahui hal-hal yang sifatnya seperti bait 1 dan bait 2 ini, tetapi kita mengalami Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Tuhan yang hanya sejauh doa, Tuhan yang kita undang hadir di dalam kehidupan kita. Dan di dalam bagian refnya justru mengatakan hal yang sedemikian. Tuhan yang pada akhirnya boleh memimpin jalan kehidupan kita. Mari kita akan nyanyikan pujian ini, khususnya bagian refnya saja. Akhirnya ku bertemu Tuhan. Akhirnya ku bertemu Tuhan. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku
dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu kekristenan yang kami jalani bukan kekristenan yang hanya tertulis. Kekristenan yang hanya menemukan kami tercatat sebagai orang-orang Kristen. Tetapi kami tidak pernah mengalami sebuah perjumpaan yang sejati dengan Engkau. Kami tidak pernah merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya Tuhan, tatkala kami menjadi orang-orang Kristen nominal seperti itu, acap kali yang kami hidupi dalam hidup ini, ya Tuhan, kami hanya menuntut Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mempedulikan? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kami? Mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan-pergumulan dan pencobaan menyeret kami sehingga kami jatuh di dalam dosa, ya Tuhan? Karena kami tidak pernah mengalami bagaimana Tuhan yang senantiasa berkata-kata kepada kami dan menjagai setiap kami. Ya Tuhan, kami rindu. Kami sudah mengalami anugerah dan kami semakin hari mengalami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau melanjutkan doa-doa kami dari doa Bapa kami, ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga boleh kembali mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membuka dari satu bagian firman Tuhan. Kita lanjutkan dari pertemuan kita yang terakhir. Matius 6. Matius 6 kali ini kita akan lebih menekankan di ayat yang ke-13, tapi kita akan membaca dari ayat yang ke-9. Demikian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-13 saya akan ulangi bagian yang di awalnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pertama kali saya berkendaraan mobil dengan Pendeta Widiantara, itu tahun 92. Ketika Pendeta Widiantara mampir ke Seminari Alkitab, lalu saya ikut beliau untuk melakukan perjalanan menuju ke Bali. Dan ada satu bagian yang saya itu belajar dari perjalanan itu, yaitu ketika melewati satu daerah, yaitu daerah di daerah Situbondo, gitu ya. Nah, ketika kita keluar dari Situbondo dari arah Surabaya, maka kita akan menemukan di sana ada pabrik gula. Dan di pabrik gula itu ada lintasan lori, ada lintasan rel lorinya itu. Dan berapa kali saya melewati tempat itu, saya tidak pernah berpikir untuk menghitung berapa kali lintasan lori itu ada. Sehingga ketika saya membawa mobil melewati daerah itu, ya saya hajar saja. Walaupun mungkin mobil rada bergoncang, rada sedikit loncat dan seterusnya. Tapi perjalanan hari itu di tahun 92 itu kemudian Pendeta Widiantara mengatakan, ini ada 4 lintasan lori, gitu ya. Dan setelah beliau mengatakan hal itu, lalu itu membuat saya setiap kali melewati daerah pabrik gula itu, saya mulai menghitung 1, 2, berarti masih ada 2 lagi, 3, 4. Sehingga paling tidak buat saya atau buat orang yang ada di mobil yang bersama-sama saya,
tidak terlalu mengalami goncangan ketika melewati lori itu. Nah teman-teman, ini sih sebetulnya pelajaran sederhana, gitu ya. Kita tahu di mana ada lintasan lori dan ada berapa banyak lintasan lori. Nah mungkin perjalanan-perjalanan darat seperti itu juga terkadang kita juga menjadi sangat tahu dan sangat hafal. Jikalau dalam perjalanan tertentu itu kita akan menemukan daerah yang di sana ada lubang. Lubangnya lumayan besar sehingga kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjebak lalu kemudian kita masuk ke lubang yang ada di aspal tersebut. Nah Bapak Ibu, ini sekali lagi hal-hal yang kita bisa belajar dari yang sederhana-sederhana dalam perjalanan. Tetapi seorang komentator itu mengatakan kepada kita kaitannya dengan doa Bapa Kami ini ada sesuatu yang bagi saya menarik. Sehingga itu mengingatkan saya kepada perjalanan dengan Pak Nyoman itu, dengan Pendeta Widiantara itu. Perjalanan kita ketika kita melintasi jalan yang mungkin berlubang, kita jadi tahu persis di mana ada lubang dan lain sebagainya. Dia mengatakan begini Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-12 membicarakan ampunilah kami akan kesalahan kami. Yang artinya kita mohon ampun dari Tuhan karena kita ini berdosa, karena kita melakukan kesalahan, dan kita yakin tatkala kita mengaku dosa kita, maka Tuhan yang setia dan adil itu mengampuni setiap kita. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni, seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan itu, ya hidup benar, hidup dengan baik. Jangan lagi kita hidup membuat hati Tuhan itu sedih, melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Lalu di ayat yang ke-13 kita diajak untuk melihat doa yang berikutnya, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang seolah-olah bagi sang komentator ini ingin mengatakan, kamu sudah diampuni dosanya, kamu seharusnya itu hidup di dalam kebenaran dan tidak mengecewakan hati Tuhan, tidak membuat hati Tuhan itu sedih. Dan jangan pernah membiarkan dirimu jatuh kembali kepada dosa itu, jatuh kembali kepada kesalahan itu. Ada sebuah istilah kan begini, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Jangan sampai kita kemudian mengalami sebuah problema dengan problema yang sama. Karena kita tidak pernah belajar hati-hati untuk melewati sebuah perjalanan hidup itu. Itu berarti kita tidak bijak. Itu berarti kita ini menjalani hidup ini sembrono, asal-asalan. Kita tidak pernah menghargai setiap anugerah Tuhan yang sudah memberikan pengampunan bagi kita. Nah, itulah sebabnya tadi saya mengatakan dengan sebuah contoh, tahun 92 itu membuat saya menghitung bukan saja pabrik gula yang di daerah Situbondo. Setiap kali saya melewati daerah-daerah yang mungkin ada lintasan, saya akhirnya jadi tahu, oh di sini ada lintasan. Oh di sini kemudian ada sebuah tikungan yang cukup tajam. Oh di bagian ini kemudian paling tidak kalau itu belum dibetulkan ada lubang. Jangan sampai waktu saya menggunakan motor saya masuk di lubang itu sehingga kemudian perjalanan jadi bisa sangat terganggu. Dalam perjalanan hidup kita artinya apa? Jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama, kepada dosa yang sama, kepada kesalahan yang sama. Nah itu yang disampaikan oleh seorang komentator. 12 kamu sudah minta diampuni dosamu, 13 mintalah agar kamu juga diberikan hikmat untuk tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Permasalahannya kita acap kali membiarkan pencobaan-pencobaan itu menghampiri kita, lalu kita karena tidak bijak menjalani hidup, mungkin kita juga tidak bijak untuk menyikapi anugerah Tuhan, kita melakukan kesalahan yang sama. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mungkin perkataan ini kalau kita compare dengan bagian-bagian yang lain, misalkan di dalam tulisan
Yakobus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai. Yang mencobai itu adalah keinginan hatimu. Tetapi kan juga disebut ada si pencoba. Siapa si pencoba itu? Ya iblis yang sedang mencoba untuk mencobai kita agar kita jatuh di dalam pencobaan dan kita kemudian ya jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, pencobaan-pencobaan itu apakah mungkin jauh dari kita? Kita bisa melepaskan diri dari lingkaran di mana pencobaan itu menjadi tidak ada. Pencobaan itu seolah-olah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Selalu ada di dalam kehidupan kita. Problemnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, sebetulnya bukan supaya saya itu tidak dicobai, tetapi saya seharusnya menang di dalam pencobaan. Saya tahu bagaimana saya keluar ketika saya sedang dicobai. Saudara-saudara, Alkitab mencatatkan begitu banyak pencobaan-pencobaan yang dilakukan kepada tokoh-tokoh Alkitab. Katakanlah pencobaan yang muncul di dalam diri Kain. Ketika dia tidak suka bahwa adiknya dengan persembahannya itu seolah diperkenan oleh Tuhan. Lalu Tuhan sudah mengatakan dosa itu sudah mengintip kamu. Nah, teman-teman, yang seolah-olah mau dikatakan bahwa seharusnya dia dalam kondisi pergumulan ini bisa mengambil sebuah keputusan. Tidak membiarkan dirinya tenggelam di dalam pencobaan karena rasa tidak suka bahkan bencinya terhadap adiknya, lalu dia menyudahi adiknya. Kita bandingkan dengan Yusuf. Ketika istri Potifar itu menggoda dia, ya dia hanya melihat apakah dia akan terjebak kepada godaan itu atau pencobaan itu, atau dia sadar bahwa mata Tuhan yang kudus itu senantiasa memperhatikan dia. Dan tidak mungkin dia mengecewakan hati Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Ada keputusan yang diambil oleh dia. Saudara-saudara, banyak hal yang sebetulnya kita bisa belajar dari Alkitab. Bahwa tatkala kita diperhadapkan pada pencobaan, maka yang kita mohonkan kita itu bisa menang atau memenangi pencobaan tersebut. Tadi di awal kita menyanyikan sebuah pujian, dan pujian yang digubah oleh Ralph ini mengatakan tentang Christian nominal. Jadi terkadang kita bisa berjumpa, bahkan mungkin kita adalah orang Kristen itu sendiri yang ketika menghadapi setiap pencobaan, ya, ketika kita menghadapi pencobaan, kita ini kalah dalam pencobaan. Lalu waktu kita kalah dan jatuh di dalam pencobaan tersebut, yang kita lakukan, kita protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak menjaga saya? Kenapa Engkau tidak menyertai saya? Kenapa Engkau tidak melimpahkan hikmat agar saya bisa mengambil jalan keluar yang tepat, mengambil keputusan yang tepat? Ya karena sebetulnya kekristenan yang kita jalani adalah kekristenan nominal, kekristenan KTP. Yang kita itu hanya tahu tetapi kita tidak pernah mengalami, tidak pernah disentuh, tidak pernah diubahkan, sehingga terjadi sebuah perubahan transformasi hidup yang begitu luar biasa, yang itu menjadi sebuah ingatan yang kita pegang seumur hidup kita, sekaligus menjadi kekuatan yang menolong kita ketika kita menghadapi pencobaan. Saudara-saudara, sekali lagi saya rindu ketika kita menjalani hidup ini, kita nampaknya tidak mungkin menciptakan sebuah kehidupan yang vakum terhadap pencobaan. Pencobaan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi problem yang harus kita pikirkan dan kita harus hadapi adalah, ya hadapilah dengan pertolongan Tuhan agar tatkala pencobaan itu diizinkan, dihadirkan di dalam kehidupan kita, kita bisa menang di dalam pencobaan tersebut.
Nah teman-teman yang terkasih, doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tentu saja dalam arti lain, seolah-olah bukan Tuhan yang membawa kita, tetapi kita yang membawa diri kita untuk bersentuhan dengan pencobaan-pencobaan itu. Kita ingat kembali Yakobus, yang mencobai itu adalah keinginan hatimu. Yang artinya kita ini terkadang di dalam kemanusiaan dan kedagingan kita secara aktif, kita ini mencobai diri sendiri. Dan ingat, di balik pencobaan itu ada si pencoba yang dengan kekuatan, kuasa yang dia miliki, yang berusaha untuk menipu setiap kita dan berkeinginan dan beragenda kalau bisa kita jatuh di dalam pencobaan itu. Mari kita terus mengarahkan hati mengandalkan Tuhan. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang digubah oleh orang yang sama, Ralph Carmichael. Kalau di dalam PPR itu nomornya yang ke-66, pujian nomor 66. Kita akan menyanyikan pujian ini. Sambutlah Yesus. Apa kau merasa tanggungan sangat berat dan kau tidak tahu jalan mana yang kau tuju? Bila rasa lemah hadapi hidup ini, Yesus mau tolong. Bila kau berseru, Dia selalu mendengar doa orang yang lesu. Jalan sertanya dalam kasih-Nya setiap waktu. Bila kau kecewa, ingatlah yang kau perlu. Sambutlah Yesus, Ia akan menyambutmu. Bait yang kedua. Apakah hidupmu syarat duka nestapa? Masa yang kan datang membebani hatimu. Payah tak bertemu, hampir sesat jalanmu. Yesus mau tolong, datang sekarang juga. Dia selalu mendengar doa orang yang lesu. Jalan sertanya, jalan kasih-Nya setiap waktu. Bila kau kecewa, ingatlah yang kau perlu. Sambutlah Yesus, Ia akan menyambutmu. Dia selalu mendengar doa orang yang lesu. Jalan sertanya dalam kasih-Nya setiap
setiap waktu. Bila kau kecewa, ingatlah yang kau perlu. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, Ia akan menyambutmu. Mari kita masuk dalam doa. Tidak jarang ketika kami diizinkan melewati berbagai permasalahan, kami terjebak di dalam sebuah pencobaan. Bahwasanya kami ini merasa sanggup untuk menghadapi itu semuanya. Kami pasti bisa berkemenangan. Bahkan kami dicobai karena kami berpikir ketika kami mengandalkan manusia, ketika kami mengandalkan koneksi kami, ketika kami mengandalkan uang kami mengandalkan pengalaman kami akan keluar dari permasalahan-permasalahan itu. Sehingga kami ya Tuhan mengabaikan hal yang paling penting. Kami menempatkan Engkau Yesus. Kami menyambut Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami menyertakan Tuhan yang mengatur kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan tidak membiarkan kami ketika kami menghadapi pencobaan, kami ini jatuh di dalam kesalahan, bahkan kesalahan yang sama sebagaimana yang kami pernah lakukan di masa-masa lalu, yang kami sebetulnya sudah selesaikan di hadapan Tuhan. Kami menyadari kedagingan dan kemanusiaan kami yang lemah ini ya Tuhan. Jikalau bukan ditopang oleh tangan Tuhan yang lembut, yang perkasa itu, maka sesungguhnya setiap kami akan jatuh. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami, khususnya kehidupan yang mulai pagi hari ini akan kami jalani ya Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami. Inilah permohonan kami yang kami minta di dalam nama Allah Bapa yang memelihara kami, Yesus Kristus yang boleh menebus kami, dan Roh Kudus yang senantiasa melimpahkan hikmat. Amin. Bapak Ibu, nanti kita akan melanjutkan di dalam doa-doa yang akan ditayangkan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.